Shalom, apa kabar saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Doa saya, saudara dalam keadaan yang sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya mau membuat sebuah video reaksi terhadap pernyataan dari Ustadz Ahmad Kainama. Ya tentunya saudara tidak asing lagi yang mengikuti channel saja, tidak asing dengan nama Ahmad Kainama ini karena seringkali saya bahas, dia seringkali membuat pernyataan-pernyataan yang menyerang iman Kristen, pernyataan-pernyataan yang salah, pernyataan-pernyataan menyimpang, pernyataan-pernyataan yang menyesatkan. Bahkan kali ini bukan cuma menyimpang dan menyesatkan. Kalau menurut saya ini sudah masuk kepada tahap yang namanya pelecehan. Dia melecehkan pengakuan iman rasuli Kristen. Mari kita simak. Ini penghinaan kepada Islam. Penghinaan kepada Islam. Kenapa? Yang dikandung daripada Roh Kudus. Maaf, seribu maaf. Menurut Islam, Roh Kudus itu siapa? Jibril alaihissalam. Yang dikandung oleh Roh Kudus. Sex intercourse. Terjadi hubungan persetubuhan antara Roh Kudus dengan, terusin Ustaz. Lahir dari anak darah Maria. Anak darah Maria, perawan Maria. Dalam video ini ia mengatakan bahwa kalimat dikandung dari Roh Kudus itu menghina Islam. Bagaimana mungkin pengakuan iman rasuli yang ada di abad keempat, abad kelima ini menghina Islam yang baru ada di abad ketujuh? Ini nggak masuk akal. Tidak mungkin pengakuan iman rasuli yang sudah ada di abad keempat, abad kelima ini menyerang sesuatu yang belum ada, menghina sesuatu yang belum ada. Ini kan sesuatu pernyataan yang benar-benar tidak bisa diterima oleh akal sehat begitu. Bahkan dia juga mengatakan bahwa dalam iman Islam, Roh Kudus itu adalah Jibril. Oh ya, silahkan saja begitu kan. Silahkan Anda punya anggapan seperti itu, pandangan Islam seperti itu, tetapi kami tidak mempunyai pandangan seperti itu. Gabriel adalah Gabriel, Roh Kudus adalah Roh Kudus begitu. Jadi jangan paksakan pandangan saudara, pandangan iman saudara ke dalam pandangan iman Kristen. Jangan dipaksakan. Dia mengatakan bahwa Roh Kudus melakukan sexual intercourse, persetubuhan dengan Maria. Saudaraku, ini benar-benar pelecehan. Karena semua orang Kristen di dunia tahu ayat ini atau pernyataan pengakuan iman rasuli ini tidak pernah berpikiran bahwa itu terjadi seksual intercourse. Bahkan ayat-ayat Alkitab yang mendukung hal ini juga tidak pernah menyatakan bahwa dikandung dari Roh Kudus itu berarti terjadi persetubuhan. Saudara bisa baca di dalam Injil Matius maupun di Injil Lukas, tidak ada terjadi seksual intercourse antara Roh Kudus dengan Maria. Jadi ini adalah pikiran jorok, pikiran kotor yang melecehkan iman Kristen dari Kainama. Jadi udah menderita sengsara, disalibkan oleh siapa? Pontius. Pontius hebat, bisa paku Tuhan. Siapa yang paku itu? Tak disalib. Pontius. Tuhan dibikin mati sama Pontius. Dahsyat ini Pontius. Dalam kalimat menderita sengsara di bawah Pontius Pilatus, disalibkan dan mati, dia mengatakan bahwa Pilatus lebih hebat daripada Tuhan. Pilatus yang bisa paku Tuhan, salibkan Tuhan. Ya, ini seringkali terjadi, saudaraku, serangan-serangan seperti ini seringkali disampaikan oleh kaum muslim kepada orang Kristen, mengatakan Tuhan kok mati, Tuhan kok disalib. Ya, memang saya sudah pernah bahas ini di video saya yang berjudul Tuhan kok mati. Saudara bisa simak videonya, saudara bisa cek lagi videonya. Tuhan memang turun ke dunia, dia mengosongkan keilahiannya. Dia jadi sama, jadi manusia. Makanya dia harus lahir. Bukan cuma lahir, dia juga lapar, dia makan, dia minum, dia berjalan, dia menangis, bahkan dia mati. Ya itu adalah yang terjadi, yang dilakukan Yesus waktu dia jadi manusia. Memang itu terjadi. Tapi bukan berarti kemudian dia bukan Tuhan. Karena dia memang menanggalkan keilahiannya demi satu tujuan untuk menebus dosa manusia. Turun
Turun ke dalam kerajaan maut. Turun ke dalam kerajaan maut. Ini bukan kata saya, orang Kristen. Kitab sucinya doa yang paling tinggi yang bilang. Dia turun ke dalam kerajaan maut. Turun. Ustaz perhatikan. Turun ke dalam kerajaan maut. Ini kemana nih? Kemana nih? Iya, kemana? Kerajaan maut itu di mana? Iya, terus. Apa namanya? Iya, alam barzah. Tempat alam maut, ada penghukuman yang abadi. Ada api. Neraka, hell. Nar. Tuhan dipaku, mati, dikubur, masuk neraka. Pada kalimat turun ke dalam kerajaan maut, dia bilang bahwa Yesus masuk neraka. Oke, Yesus memang turun ke dalam kerajaan maut, tapi buat apa? Untuk apa? Itu yang harus dipertanyakan. Jangan cuma bilang, Yesus masuk neraka. Yesus turun ke dalam kerajaan maut untuk mengalahkan kerajaan maut. Saya bacakan 2 ayat buat kita semua. Roma pasal 6 ayat yang ke-9, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Wahyu 1 ayat 17-18. Bagian B saja, 17 bagian B. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Nah, saudaraku, kita tahu dari ayat ini, ternyata Yesus bukan cuma sekedar mati. Tapi Yesus mati, mengalahkan kerajaan maut, merebut kunci kerajaan maut, dan bangkit. Itu yang tidak dipahami oleh Kainama. Pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Bangkit pula dari antara orang mati. Film Susana, tanah, ada tangan keluar. Bokir, sate bokir. Dibikin jadi zombie. Ketika membahas kalimat pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati, dia kemudian berkata bahwa zombie. Yesus jadi zombie begitu. Seperti horor begitu. Ya, saudaraku, tidak seperti itu. Itu terlalu melebih-lebihkan begitu ya. Waktu Yesus bangkit, dia memperlihatkan diri kepada murid-muridnya. Murid-muridnya tidak heboh begitu. Oh, ada zombie. Tidak juga. Bahkan dalam perjalanan menuju Emmaus, dia berjalan dengan murid-muridnya. Murid-murid yang di dalam perjalanan itu tidak mengenali dia sebagai seorang zombie begitu. Tidak. Dia tidak merasa seperti ada yang aneh. Oh, saya sedang berjalan dengan setan. Saya berjalan dengan zombie nih, dengan mayat hidup. Tidak, saudaraku. Karena memang tidak seperti yang digambarkan oleh Kainama ini, saudaraku ya. Dia bilang, naik ke surga. Pakai apa? Ada lift. Ada pesawat. Challenger. Ulang-alik. Pada kalimat naik ke surga, langsung Ustadz Ahmad Kainama ini berkata, naik ke surga. Pakai apa? Pakai lift, pakai pesawat, pakai Challenger, ulang-alik gitu kan dia katakan. Saya mau beritahu kepada saudara bahwa Yesus itu Tuhan. Dia tidak perlu alat bantu untuk naik ke surga. Dia bisa naik ke surga karena emang dia Allah, dia Tuhan. Sekarang saya tanya, Muhammad terjadinya Isra Mi'raj, dia naik Borak. Borak itu menurut mitologi Islam itu adalah seekor hewan yang lebih kecil dari bagal tapi lebih besar dari keledai, berwarna putih, punya sayap di pahanya, ya kan? Dan punya kecepatan lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Pertanyaan saya, pernahkah ada binatang seperti itu di muka bumi ini? Pernahkah ada binatang seperti itu? Binatang seperti itu cuma ada di hayalan, cuma ada di dongeng-dongeng, cuma ada di komik, cuma ada di film kartun. Di dunia nyata, di alam waras ini, tidak ada binatang seperti itu. Binatang seperti itu, too good to be true. Terlalu bagus untuk bisa nyata di alam ini. Jadi, come on, tak perlu menyerang iman Kristen sambil berkata Yesus naik apa.
Duduk di sebelah kanan Allah. Duduk di sebelah kanan Allah. Orang Kristen sampai detik ini bilang Yesus Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Nah dia duduk di sebelah kanan Allah. Yang baik, duduk di sebelah kanan Allah. Katanya dia Allah. Nah dia duduk di sebelah kanan Allah. Ini Allah yang mana? Ketika membahas tentang Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia berkata bahwa orang Kristen ini aneh. Katanya Yesus itu Allah, ini duduk di samping, di sebelah kanan Allah. Terus yang Allah yang mana? Dia terus ngomong lagi tentang Trinitas. Ya, saya heran. Ini seseorang yang katanya S3 di Haifa, Israel, tapi untuk mengerti Trinitas saja dia nggak ngerti begitu. Ya, pantasan kemudian dia jadi mualaf ya. Kitab Matius pasal 26 bilang, dia akan bersama-sama memerangi Lucifer. Lucifer itu Dajjal. Tapi sebelum dia berperang melawan Lucifer, melawan Dajjal, dia akan mencari seseorang, keturunan Ishmael, untuk memimpin dia beribadah atau berdoa. Maksudnya sebetulnya kata-kata translasi ini, kata-kata terjemahan ini, sudah dibuat sedemikian rupa akal halus, padahal bahasa aslinya, dia cari orang Islam untuk jadi imam buat dia sholat. Dia mengatakan bahwa Matius 26 itu Yesus akan memerangi Lucifer atau Dajjal dan kemudian mencari imam, yaitu orang Muslim untuk sholat. Saudaraku, ini Matius pasal 26 versi apa? Silakan baca. Mau versi Indonesia, versi Inggris, versi Yunani, versi bahasa Jawa kayak Alkitab bahasa Belanda kayak, tidak ada bahwa di Matius 26 itu Yesus akan berperang lawan Lucifer dan cari orang Muslim untuk jadi imam. Terlalu mengada-ngada, terlalu dibuat-buat, dan yang menyedihkannya adalah audiensnya adalah orang-orang yang nggak ngerti Alkitab. Jadi dia bisa ngomong apa aja dan orang audiensnya akan cuma tunduk-tunduk kepala dan mengangguk-angguk, oh iya begitu, oh iya begitu. Tanpa sadar mereka sedang ditipu oleh kain nama ini. Menyedihkan ya. Gereja yang kudus dan am. Gereja yang kudus dan am. Katanya tadi yang kudus itu Yesus. Sekarang kok gereja kudus, bangunannya kudus. Dia mengatakan bahwa gereja yang kudus itu bangunan. Come on. Dia belajar di mana sih? Gereja itu eklesia, bahasa aslinya eklesia, adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang. Itu eklesia, bukan bangunannya, tapi orang-orangnya yang kemudian keluar dari kegelapan kepada terang Kristus. Itu gereja, itu eklesia, bukan bangunannya, Mas Bro. Bagaimana masuk surga? Kau punya Tuhan Yesus saja masuk neraka gimana? Kan tadi diomongin. Kau jamin orang masuk surga, pengampunan dosa. Nah Yesusnya ada di neraka, kok gimana? Di bagian terakhir saya akan menyoroti pernyataan dia waktu membahas bagian pengampunan dosa. Dia mengatakan bagaimana mungkin Yesus mengampuni dosa, orang Yesus saja di neraka. Dia lupa bahwa dia tadi sudah bahas. Yesus itu selain dia memang turun ke alam maut, tetapi dia naik ke surga. Tadi dia udah bahas. Kok dia tiba-tiba amnesia, tiba-tiba lupa bahwa Yesus sudah naik ke surga. Inilah bukti bahwa kain nama ini suka sekali menyebarkan berita-berita bohong. Berita-berita yang dipelintir-pelintir tentang agama Kristen. Sebagai hamba Tuhan, saya punya kewajiban untuk meluruskan hal tersebut. Dan buat teman-teman yang beragama Kristen, tetap kuat dalam iman, jangan terpengaruh. Buat saudara-saudara yang Muslim, saya berharap lewat video ini saudara jadi mengerti kebenarannya dan juga kemudian tidak ditipu dengan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan seperti yang dilakukan oleh Ustadz Ahmad Kainama ini. Oke, akhir kata, the truth will set you free. Kebenaran itu akan memerdekakan kita semua. Tuhan Yesus memberkati.